Saat ini, mereka semua yang berhasil kabur bersembunyi di sebuah gubuk tua dan beristirahat di sana. Dari sinilah sebuah fakta mulai terungkap. Lia menjelaskan kalau Zhan Mohe merupakan penasihat negara Fengwu yang telah berkhianat dengan negaranya, yang dimana Zhan Mohe membunuh semua warga desa Wuchu miliknya. Hal itu dilakukan untuk bisa menangkapnya, karena ia merupakan satu-satunya kunci untuk bisa mendapatkan pedang pusaka. Dingning berkata kalau perjalanannya saat ini juga untuk mendapatkan pedang pusaka itu. Karena Dingning dan yang lainnya telah menyelamatkannya, maka dari itu, Lia akan mengantar mereka ke desa Wuchu agar bisa mendapatkan pedang pusaka tersebut. Setelah itu, mereka semua beristirahat. Sedangkan Dingning bersama Jian Li berjaga di luar. 谢谢。 Tak lama kemudian, Suan datang ke sana dan ingin berbicara empat mata bersama Dingning. Di sanalah Suan mengatakan kalau ia diberi perintah oleh permaisuri bunga untuk membunuhnya dan mendapatkan ilmu penyambung nyawa. Saat ini, Han sedang mabuk-mabukan karena ia merasa frustasi dan merasa iri kepada Zichu. Ia menganggap Raja Heng tidak menyayanginya karena selama ini ia dikirim ke negara lain tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, ia berambisi menjadi satu-satunya putra mahkota. Demi mewujudkan keinginannya itu, ia pun akan membunuh Zichu. Keesokan harinya, Raja Heng bersama Huang tiba di sana dan sangat marah melihat Han yang sehabis mabuk-mabukan dan tertidur pulas. Han yang melihat ayahnya di sana seketika memohon ampunan dan berpura-pura tidak tahu atas kematian Zichu. Raja Heng sangat marah dengannya karena Zichu tewas di medan peperangan, sedangkan Han tidak membalaskan dendam kematian Zichu, melainkan mabuk-mabukan di sana. Sesaat Raja Heng berkata kalau ia berharap Han yang tewas di medan pertempuran bukanlah Zichu. Karena tindakannya itulah Han diberikan hukuman 100 kali cambukan. Singkat cerita, lagi-lagi pelarian Zichu bersama mereka terhenti karena Bambang bersama pasukannya berhasil mengepung mereka. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Mawar dan Bai berusaha membunuh Bambang demi membalaskan dendam atas kematian pengawas Ye kemarin. Awalnya, mereka berdua sedikit kewalahan melawan Bambang, dan terlihat Bambang mencoba membunuh Zichu. Namun sesaat, Bai dan Mawar mulai menyatukan kekuatan mereka, yang pada akhirnya berhasil membunuh Bambang hingga tewas di sana. Dingning dan teman-temannya yang tiba di sana sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Dingning seketika mendekati Mawar yang sedang terluka. Bai terlihat mengambil pedang yang tertancap di tubuh Bambang dan mengembalikan pedang itu kepada Mawar. Ia berkata telah puas karena telah membunuh Bambang dan saatnya ia pergi untuk kembali berkelana. Zichu yang melihat Gilang menjadi sangat marah karena Gilang telah membunuh pasukannya di medan pertempuran. Gilang berkata kalau sebuah pertempuran harus ada yang menang dan ia tak mungkin mau mengalah. Dari sinilah sebuah fakta terkuak,
yang dimana Gilang difitnah dan menjadi buronan karena dituduh karena telah membunuh Raja Negara Fengwu yang merupakan ayahnya sendiri. Sedangkan Zichu hendak dibunuh oleh Bambang yang merupakan jenderalnya sendiri. Karena peristiwa itu, mereka berdua pun saling memaafkan. Lia mengatakan mereka semua harus secepatnya pergi ke desa Wuchu agar bisa mengobati luka Mawar sebelum pasukan negara Heng mengejar mereka kembali. Di lain sisi, salah satu pasukan Bambang mengabarkan kalau saat ini Zichu masih hidup dan dibawa oleh para pemberontak ke desa Wuchu. Han menjadi sangat terkejut mendengarkan berita itu. Raja Heng menjadi sangat senang karena anaknya ternyata masih hidup. Ia pun akan pergi ke desa Wuchu karena ia tahu kalau pemberontak saat ini hendak mengambil pedang pusaka. Ia pun memerintahkan Han untuk menghancurkan negara Fengwu. Apabila tidak, Han dilarang untuk kembali ke negara Heng. Di lain tempat, Pao Ji selaku Raja Negara Xian mengetahui kalau Raja Negara Fengwu telah dibunuh oleh Zhan Mohe dan sebentar lagi negara Heng akan menyerang negara Fengwu. Oleh karena itu, ia memiliki niat untuk menyerang negara Heng bersama dengan ketiga negara saat ini. Karena hal itu merupakan kesempatan bagus sebelum Raja Heng kembali. Singkat cerita, mereka semua pun hampir tiba di desa Wuchu yang terdapat pedang pusaka. Sesampainya di sana, Ding Ning membawa Mawar untuk disembuhkan. Saat berada di dalam, Mawar justru menolak untuk disembuhkan karena ia masih membenci Ding Ning. Namun tetap saja, Ding Ning mengobati lukanya sambil berkata ia tak bisa hidup tanpa Mawar. Setelah berhasil menyembuhkannya, Ding Ning berkata kalau ia tak ingin menjadi Jin Meng lagi dan tetap ingin menjadi Ding Ning. Apabila semua misi balas dendam berhasil tercapai, ia mau menikahi Mawar. Seketika Mawar menjadi sangat senang akan hal tersebut dan tidak lagi marah kepadanya. Saat mereka berdua keluar, ternyata saat ini Lia telah hilang. Mereka mengatakan sebelum hilang, Lia sempat izin kepada mereka untuk mengambil air. Ding Ning yang melihat situasi itu menyadari kalau Lia telah diculik oleh seseorang. Mereka pun segera pergi untuk mencarinya. Ternyata Zhan Mohe yang telah menculiknya dan ia tidak peduli kepada negara Fengwu. Yang ia pedulikan saat ini adalah mendapatkan pedang pusaka karena Lia merupakan satu-satunya kunci untuk membuka sebuah gerbang. Akhirnya, mereka pun tiba di sebuah gerbang yang tersimpan pedang pusaka. Menggunakan darah Lia, gerbang itu pun berhasil dibuka. Namun siapa sangka, seketika Zhan Mohe membunuh wanita di sana yang merupakan pelayan setianya. Alasan ia membunuhnya karena ia tak ingin orang lain yang mendapatkan pedang pusaka. Wanita itu sebelum tewas berkata kalau ia sangat setia dengannya dan tak akan mengkhianati Zhan Mohe. Namun apa daya, ia pun seketika langsung tewas. Sementara itu, Raja Heng bersama Huang melihat Bambang yang telah tewas terbunuh di sana. Zhan Mohe lagi-lagi hendak menumbalkan Lia agar bisa mendapatkan pedang pusaka. Saat ia hendak membunuhnya,
Ding Ning bersama yang lainnya berhasil menghentikan tindakan Zhan Mohe, dan pertarungan pun terjadi di sana. Sesaat, Ding Ning kewalahan melawannya, dan ia pun terlempar. Di saat ia hendak dibunuh, justru Zhan Mohe dihentikan oleh Shiro. Alhasil ia pun tertusuk di perutnya untuk melindungi Ding Ning. Mereka semua kewalahan melawannya, dan Lia yang masih disandera akhirnya memutuskan untuk bunuh diri, agar Zhan Mohe gagal mendapatkan pedang pusaka. Kejadian itu seketika membuat akar pohon besar di sana menarik Zhan Mohe, dan ia pun terkurung di dalam pohon itu atas kejahatannya. Shiro yang sekarat memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Ding Ning, namun semuanya telah terlambat, yang pada akhirnya ia pun tewas di tempat. Lukman yang melihat kakaknya tewas menjadi sangat bersedih. Begitu juga dengan Lia yang juga sekarat dan hampir tewas. Lalu datanglah seorang kakek tua, penunggu pedang pusaka. Dan ia mengobati luka Lia dan membuatnya hidup kembali. Dan kakek tua itu bernama Toba. Setelah itu, Toba menghilangkan akar pelindung di pedang pusaka. Ding Ning yang melihat hal tersebut mencoba untuk mencabut pedang pusaka. Di waktu bersamaan, Raja Heng juga tiba di sana. Namun, Raja Heng ataupun Ding Ning tidak bisa melihat satu sama lain, meskipun mereka di tempat yang sama. Toba juga menghampiri Raja Heng dan mengizinkannya untuk mencabut pedang pusaka. Ding Ning dan Raja Heng tanpa mereka sadari sedang memegang pedang pusaka dan hendak mencabutnya. Siapakah di antara mereka yang berhasil mendapatkan pedang pusaka itu? Maka dari itu, tunggu saja part selanjutnya esok hari.